Arahato
Pada malam ini di pejabat yang saya hormati, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, terima salam dalam nama Namo Buddhaya. Satu kebahagiaan kita bisa kembali berkumpul di wihara Jaya Magara ini dalam kondisi yang sehat, kondisi yang bahagia, sehingga kita dapat mendengarkan dhamma dengan baik, bisa mendengarkan dhamma di waktu yang tepat. Saya boleh katakan sebagai berkat dari dhamma yang kita ketahui, kita memperoleh tuntunan bagaimana seharusnya kita melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Kali ini panitia menentukan tema mengapa di dalam ajaran Buddha terdapat bermacam-macam jenis alam kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang menggoda kita untuk mengetahui kenapa ya di dunia ini jangankan alam kehidupan setelah kematian itu kita tidak pasti, karena tidak semua orang bisa lihat apa benar ada alam kehidupan setelah kematian. Tetapi kalau di kehidupan saat ini, di kehidupan sekarang, kita bisa melihat bahwa kita walaupun sama-sama terlahir sebagai manusia, kita memiliki perbedaan-perbedaan. Walaupun kita sionya sama, nasibnya bisa berbeda. Bisa kita lihat kan di kehidupan kita saat ini. Bahkan walaupun namanya sama-sama, namanya sama-sama Pak Budi misalnya, ya, Budi ganteng sama Budi kurus, nasibnya bisa beda misalnya. Kenapa ini terjadi perbedaan-perbedaan? Apakah yang menyebabkan ini terjadi perbedaan ini? Di zaman Buddha juga pertanyaan ini sudah ada. Pernah suatu ketika Buddha didatangi ya, oleh seorang putri bersama 500 dayang-dayangnya ke wihara Sawati, bertanya kepada Buddha, kenapa di dunia ini ada perbedaan? Ada orang yang sehat, ada orang yang sakit-sakitan, ada orang yang panjang umur, ada orang yang pendek umur, ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kenapa perbedaan-perbedaan ini terjadi, Pak? Kira-kira karena apa? Karena apa? Karma. Ya sudah, tadi sudah tahu jawabannya. Selesai tadi saja. Karena karma atau perbuatan yang membedakan. Walaupun anak lahir di rahim yang sama, bahkan mungkin anak tersebut kembar, perbuatan yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Karena perbuatan yang berbeda-beda, tentu hasilnya juga berbeda-beda. Misalnya ada orang yang berdana kepada para biku, misalnya berdana minuman, walaupun sama-sama air mineral, mereknya juga sama, ya. Kemudian diberikan kepada biku, apakah buahnya bakal sama? Belum tentu. Kira-kira apa yang akan membedakan? Barangnya sama-sama air minum dalam kemasan, ya. 300 ml sama semuanya 300 ml. Tetapi kenapa ternyata ada perbedaan? Kira-kira apa yang akan membedakan? Apa? Cetak. Ya.
digunakan oleh rata-rata semua orang. Ya, oh itu sudah karmanya. Tapi karma dalam pengertian umum yang orang-orang suka gunakan bahasa karma itu ternyata tidak sama dalam pengertian Buddhis yang sesungguhnya. Kalau pengertian umum misalnya karma itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri seseorang, terutama sesuatu yang merugikan, misalnya dapat kecelakaan, dapat sial, oh itu sudah karmanya. Apakah karma yang seperti itu yang saya sudah maksudkan? Bukan. Karma itu bukan berarti oh dapat sial, misalnya tiba-tiba meleset kakinya patah, itu karmanya. Bukan. Apa yang kita terima, apa yang kita alami, itu bukan karma namanya. Apa yang kita terima, apa yang kita alami, itu namanya wipaka atau buah atau pala, karma pala atau buah dari perbuatan. Ya. Tetapi karma sendiri adalah perbuatan yang didasari oleh niat. Jadi kalau tidak ada niat di situ, tidak ada kehendak, perbuatan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam karma. Karma ini ada baik, ada buruk, ya toh? Ini yang orang tahu. Ternyata ada juga karma yang tidak baik, tidak buruk. Contohnya mandi itu tidak bisa dibilang karma baik. Ya. Cuci piring, habis makan cuci piring sendiri bukan karma baik atau karma buruk. Netral. Ya. Tetapi kalau ketika kita cuci piring kita, kemudian ada orang datang bawa piring kotor, sini sekalian saya cucikan lah, aku sudah tangan saya sudah basah. Itu karma baik. Kenapa? Kita berniat, kita punya niat untuk mencucikan piring orang lain, itu menolongkan. Ya, nah itu karma baik. Kalau mandi, ya saya mau bikin karma baik, mandi mau bukan karma baik. Kalau karma mandi juga tidak apa-apa, bukan karma buruk. Ya, cuci baju sendiri, ya bukan karma baik atau karma buruk seperti itu. Ya, itu karma. Nah, perbuatan ini diukur kualitasnya dari seberapa murni dia punya niat. Niat ini menentukan. Saya sudah katakan setan pikawe kama wadami, setan witwa kayena wacaya manasa. Setan pikawe para biku, perbuatan yang didasari niat itulah yang disebut karma. Setelah orang mempunyai niat, maka dia berbuat melalui jasmani, ucapan maupun pikiran. Jadi perbuatan ini bisa dilakukan melalui 3 pintu perbuatan. Pintu perbuatan apa saja? Halo? Pikiran, ucapan, jasmani. Hanya ada 3 pintu perbuatan yang bisa dilakukan seseorang. Ada tidak yang keempatnya kira-kira? Tidak ada. Hanya melalui pikiran, melalui ucapan, melalui jasmani. Perbuatan melalui jasmani ini bisa baik, bisa buruk. Ucapan juga bisa baik, bisa buruk. Perbuatan pikiran juga bisa baik, bisa buruk. Nah, 3 pintu perbuatan ini kalau mau dijabarkan lagi menjadi lebih luas, bisa menjadi 10 perbuatan. Ada 10 perbuatan baik, ada 10 perbuatan yang buruk. Apa 10 perbuatan yang buruk? Perbuatan buruk melalui pintu jasmani, membunuh, ya, berbuat kejam, menyiksa, memukul, apalagi membunuh, itu perbuatan
Perbuatan buruk melalui ucapan ada empat. Yang pertama berucap bohong, ya. Yang kedua berucap yang kasar, ya. Pakai bahasa binatang tapi bukan di kebun binatang, salah tempat, jadi kasar. Kalau bahasa binatang monyet misalnya, itu dipakai di kebun binatang, ya itu cocok, tempatnya sesuai. Berucap kasar, kemudian berucap mengadu domba, ingin memecah belah. Di sini ngomongnya A, di tempat lain ceritanya B, dengan harapan supaya orang tertekan. Ya, itu ucapan yang buruk. Kemudian berucap hal yang tidak bermanfaat, bergosip. Nah ini 4 ucapan buruk. Kemudian perbuatan pikiran yang buruk itu ada 3. Berpikir karena dorongan keserakahan, ya, ingin menguasai, ya, punya barang orang lain, iri, dengki, ingin menguasai. Berpikir karena kebencian, mengharapkan orang lain celaka. Syukurin dia yang mampus misalnya dalam hati gitu kan. Ada tidak ada begitu? Kadang-kadang ada, karena kebencian dia mengharapkan orang lain celaka. Itu perbuatan pikiran yang jahat. Kemudian pikiran yang jahat itu memiliki pandangan salah. Sudahlah, apa kebenaran? Kita saja kurang. Ya, kalau bicara cukup, berapa sih cukupnya manusia? Saya cukup nanti kalau sudah punya uang 1 miliar, saya cukup lah. Benar-benar sudah punya uang 1 miliar, apa dia berhenti? Dia menjadikan 1 miliarnya 2 miliar. Cukupnya manusia itu kalau mengikuti keinginan, tidak ada cukupnya, tidak ada batas. Seperti ember yang bolong, ya, walaupun diisi air 1 samudera tidak akan pernah penuh. Nah itu keinginan manusia, tidak ada cukupnya. Mempunyai pandangan yang salah. Ini semua terjadi, sudah ada yang mengatur. Nah itu berarti pandangan salah itu juga pikiran yang buruk. Nah ini 3 pikiran yang buruk, 4 ucapan yang buruk, 3 pikiran perbuatan yang buruk, perbuatan buruk. Jadi semuanya ada berapa? Ada berapa? 10. Tentu semua juga ada lawannya. Selain buruk ada juga baik. Ya, perbuatan yang baik, misalnya kalau tadi kejam, memukul, menyiksa, apalagi membunuh, lawannya cinta kasih. Melihat ada makhluk yang kelaparan, kita kasih makan, itu perbuatan cinta kasih. Lawannya dari kekejaman. Ya, tidak mengambil barang milik orang lain. Kalau ada barang ketinggalan, handphone misalnya, atau perhiasan dipelihara, biasanya tidak hilang. Saya tidak tahu kalau di sini ya. Ya, saya sengaja tinggal barang saya dibawa. Kalau hilang, tidak mau saya datang lagi. Biasanya kalau barang dipelihara ketinggalan, tidak pernah hilang. Biasanya. Jadi ini ada 10 perbuatan yang baik, ada 10 perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk semuanya berawal dari niat. Semuanya berawal dari niat. Dari bentukan pikiran atau sangkara. Kehendak itu sangkara, bentukan pikiran. Jadi kalau orang sudah mempunyai bentukan pikiran, baik itu bentukan pikiran baik maupun itu bentuk pikiran buruk, kalau itu semakin dia berkembang di dalam pikirannya, bentukan pikiran yang baik itu kalau semakin berkembang akan berubah jadi ucapan baik, akan berubah jadi perbuatan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Bentukan pikiran yang buruk kalau dia semakin berkembang, dia
menjaga kita punya pikiran, mengembangkan perhatian saat kesabarannya. Ini kewajiban kita menyadari bahwa setiap perbuatan itu berasal dari niat, dari dalam pikiran, maka kita harus senantiasa berusaha mengembangkan kesadaran. Seperti tadi saya ceritakan, orang sama-sama memberi minuman dalam kemasan, mereknya sama, jenisnya sama, tapi buahnya bisa berbeda, tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Semakin orang melakukan sesuatu dengan pengertian yang benar, semakin dia melakukan sesuatu karena dorongan pengertian yang benar, kemudian kebahagiaan yang berbuah-buah, buahnya akan semakin besar. Orang bisa saja melakukan perbuatan baik, misalnya berdana, dorongannya bukan karena pengertian yang benar, dorongannya bukan karena kebahagiaan, bisa saja. Misalnya, ya ada pengamen depan rumah, keceren gitu. Mana kita lagi sakit gigi lagi, gitu. Mana suaranya juga pas-pasan, mana lagunya kita tidak suka. Dia nyanyi terus, bagaimana supaya dia berhenti? Mau nggak mau kita kasihlah 1.000 misalnya. Berdana kan? Kalau dia berdana dengan cara seperti itu, dorongannya kegembiraan bukan? Dorongannya kekesalan. Ya. Tentu berbeda dengan rumah tangga sebelah. Kentereng. Ya, ada pengamen, dia sedang cari nafkah misalnya. Saya kasih 1.000 lah, sama-sama kasih 1.000, pahalanya beda. Ya. Oleh karena itu, yang menentukan nilai atau buah atau pahala dari suatu perbuatan adalah niat. Jadi motivasi kita datang ke wihara, motivasi kita belajar agama apa, kita harus betul-betul periksa. Kalau motivasinya atas dasar pengertian yang benar, tanpa kekaguan, kita melakukannya dengan hati yang gembira, ini akan memberikan pahala yang besar. Pahala yang besar. Ini penting. Nah, pahala atau buah dari suatu kebajikan kita bisa pahami ternyata berbeda-beda kan? Tergantung dari niat. Oleh karena itulah di dalam ajaran Buddha, ya, setiap pahala, setiap perbuatan akan menghasilkan akibat. Ini hukum sebab dan akibat. Seandainya perbuatan atau pahala itu bisa ditimbang, Bapak ini melakukan kebajikan, misalnya kalau ditimbang kebajikannya 90 kilo, yang ini 95, di belakangnya lagi misalnya 70 kilo, di belakangnya lagi 60, di belakangnya lagi misalnya kebajikannya 50 kilo. Kemudian yang 95 kilo dihargai sama harganya dengan yang 50 kilo, rugi tidak? Masuk, nanti kalau dia meninggal, lahir lagi di surga yang sama, rugi tidak kira-kira? Nyesel berbuat baik sampai 95 kilo, kalau itu 50 kilo aja. Ya, oleh karena itulah alam-alam kehidupan di dalam ajaran Buddha berbeda-beda. Jangankan hukum mati, waktu kita masih hidup di dunia saja kita bisa lihat. Jangankan manusia, bahkan binatang saja kebahagiaannya beda-beda walaupun sama-sama lahir jadi anjing. Bisa lihat perbedaannya kan? Sama-sama misalnya jadi anjing kampung ya namanya. Kalau di kampung anjing kampung, lahir jadi anjing kampung. Sama-sama ada yang satu baru lahir sudah dibuang orang, jadi gelandangan, cari makan susah. Tapi ada anjing satu lagi, walaupun sama-sama dibuang, ternyata ada orang
Kalau di tempat saya banyak orang buang anjing kadang-kadang di depan jalan, sengaja anjingnya ditinggal, ya, bikin susah. Ya. Kadang kita kasihan, mau tidak mau diambil. Kalau anjingnya sakit, anjing sakit di depan kita, di depan mata, ya, mau tidak mau panggil dokter, masa kita biarin? Kalau panggil dokter hewan setidak-tidaknya 150 sampai 300. Anjing sakit kita obati. Kalau saya sakit paling Panadol 5.000 obatnya. Gitu. Jadi kita bisa melihat di dunia ini saja terdapat perbedaan-perbedaan. Manusia satu dan manusia yang lain terdapat perbedaan. Bahkan terlahir dari anjing saja terdapat perbedaan-perbedaan. Karena apa itu semua? Karena perbuatan. Kita lahir di keluarga yang berbeda-beda, orang tua kita berbeda-beda. Ada orang yang lahir di keluarga yang kaya, berkecukupan, berkedudukan tinggi, terhormat. Ada orang lahir di keluarga yang miskin, kekurangan, serba kekurangan, makan saja susah, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, itu di bawah kolong jembatan misalnya. Ada tidak yang begitu? Ada. Ini semua karena perbuatan. Jadi kenapa di dalam ajaran Buddha terdapat perbedaan-perbedaan? Semuanya terdapat perbedaan karena setiap orang perbuatannya berbeda-beda. Baik perbuatan jasmani maupun perbuatan ucapan maupun perbuatan pikiran. Sampai di sini dimengerti. Jadi kita tidak usah menyalahkan orang tua. Ini gara-gara orang tua saya miskin, saya juga ikut miskin, salah. Kalau sudah tahu kita ini lahir di keluarga yang miskin, bisa berubah tidak nasib seseorang? Bisa. Bagaimana caranya supaya bisa berubah? Perbuatannya yang harus dirubah. Kalau perbuatannya masih sama, mengharapkan hasil yang berbeda, tidak masuk akal. Ibarat orang bikin bolu, ya, sudah ada takaran telurnya berapa, tepungnya berapa, gulanya berapa, dipanggang suhu berapa. Ternyata setelah diikuti resepnya, bolunya makam, tidak ngembang, keras. Ya, ternyata resepnya salah. Kemudian bikin lagi loyang yang kedua, tidak ada yang dirubah, cara-caranya masih sama, hasilnya bisa berbeda tidak? Tidak bisa berbeda. Berarti ini mungkin kurang telur, berarti telurnya ditambah. Kalau caranya dirubah, hasilnya juga bisa berubah. Jadi kalau seseorang dilahirkan di keluarga yang miskin misalnya, kita tidak boleh putus asa. Justru kalau kita mengerti hukum sebab dan akibat, ada hukum perbuatan. Sekarang saya lahir di keluarga yang miskin, saya harus berjuang sungguh-sungguh, saya harus belajar sungguh-sungguh, saya harus baik, saya harus dermawan, saya harus berbagi. Berdana itu tidak harus sekian persen misalnya, tidak harus. Sang Buddha tidak pernah menyatakan semakin besar pemberian yang kita berikan maka pahalanya semakin besar. Belum tentu. Orang bisa berdana ke wihara misalnya 100 juta, tapi dari hasil uang korupsi 1 miliar. Sementara ada satu bapak-bapak berdana cuma 500.000, dari gaji dia yang 1 bulan 2,5 juta. Mana yang lebih besar? Berapa persen 500.000 dari 2,5 juta dibanding 1 miliar? Dari 1 juta dari hasil korupsi pula. Nanti kalau saya datang ke wihara atau ke rumah ibadah, ini sisanya yang 900 juta semuanya udah bersih. Memangnya wihara waktu ya. Jadi kita demikian. Berdanalah sesuai dengan kerelaan, berdanalah sesuai dengan kemampuan. Kita punya sedikit, kita berikan sedikit. Kita punya banyak, kita berikan sedikit, itu berarti pelit. Punya banyak, beri sedikit, pelit apa? Beri air, harapkan dapat susu. Tidak seperti itu.
Ya. Nah, karena perbedaan perbuatan, perbedaan kehendak dari satu orang ke orang yang lain akan menghasilkan akibat yang sama. Saudara-saudara mendengar apa yang saya sampaikan, semua mendengar hal yang sama, kan? Tapi pemahaman yang saudara pahami bisa berbeda-beda. 10 kepala bisa ada 10 pemahaman. Jadi kita bisa mengerti sebagai umat Buddha, kita bisa memahami, masuk akal sekali rasanya kalau alam-alam kehidupan di dalam ajaran Buddha ini banyak. Kalau alam surga saja di dalam ajaran Buddha itu ada 26 tingkat. Kita alam manusia 1, alam surga ada 26 tingkat. Jadi kita sebagai umat Buddha masuk surga itu gampang, nggak susah. Bayangkan kalau surganya cuma 1. Misalnya di sini dijajarin ini botol, ada 26 botol dijajarin di depan. Ada permainan yang lempar gelang masuk ke leher botol, ada kan? Tahu kan? Gelang yang dilempar masuk supaya dapat leher botol, nanti dikasih boneka, kalau dapat atau dikasih permen. Kalau botolnya cuma 1, kan susah mau masuk. Tapi kalau botolnya 26, lebih mudah kan? Kenapa di dalam ajaran Buddha alam surga, alam kebahagiaan, surga tiloka, su itu artinya bagus, ya. Su itu artinya bagus. Ada nama di Indonesia kan banyak pakai su. Soekarno, Soeharto, ya. Itu su itu artinya bagus. Jadi kalau alam surga, mau masuk surga itu lebih mudah. Dan kenapa begitu banyak tingkatan alam surga? Karena perbuatan orang satu dengan orang yang lain berbeda. Kalau beliau pahalanya 95 kilo timbangannya, pastilah nilainya lebih tinggi. Dalam artian lahir di alam surga yang lebih tinggi, kebahagiaan yang lebih tinggi. Kalau timbangan kebajikannya cuma 50 kilo, ya mungkin surga yang lebih rendah lagi, kebahagiaan yang lebih rendah. Nah, oleh karena itulah saya sudah katakan alam-alam surga yang banyak, ada 26 tingkat alam kebahagiaan. Alam penderitaan juga sama. Alam kita manusia 1, di bawah kita ada 4 alam penderitaan, dan itu juga banyak tingkatan-tingkatannya. Neraka saja ada 8 tingkat setidaknya. Kenapa begitu banyak perbedaan-perbedaan? Karena perbuatan buruk seseorang juga berbeda-beda. Sama-sama mencuri ayam, apakah nilai keburukannya sama? Belum tentu. Ada orang mencuri ayam karena betul-betul kebutuhan, misalnya. Ada orang mencuri ayam hanya untuk kesenangan. Mana kira-kira yang lebih berat? Mencuri ayam karena betul-betul lapar, atau mencuri ayam hanya untuk hiburan? Mana yang lebih berat? Hah? Untuk mengambil hiburan. Jadi kalau orang membunuh makhluk hidup, wah, dengan kegembiraan, dengan kesenangan, itu kabarnya lebih besar dibanding dia membunuh makhluk hidup karena terpaksa. Aduh, terpaksa dipakai mau tempe, mau lah, terpaksa potong leher ayam daripada ribut keluarga nanti. Tetap karena buruk, tetapi keparahannya lebih kecil dibanding potong leher ayam, makanya enak. Beda. Nah, kita bisa makan. Perbuatan yang sama belum tentu pahala atau akibatnya juga sama. Jadi inilah kenapa di dalam ajaran Buddha, ya, setiap orang berbeda-beda. Walaupun sekolah di sekolah yang sama, jurusannya sama, nasibnya bisa berbeda kan? Yang ini ada sukses, yang ini tidak
itu hati-hatilah kita melakukan perbuatan. Dan setiap perbuatan baik itu ucapan maupun jasmani selalu berawal dari niat atau kehendak. Oleh karena itu sering-seringlah kita melihat ke dalam. Dasarnya saya melakukan perbuatan ini apa? Kenapa saya datang pelihara? Saya daripada di rumah istri ngomel dulu, saya pelihara. Saya pelihara makanannya banyak, enak-enak. Tentu beda perbuatannya kalau motivasinya seperti itu dibanding orang kok kesempatan saya berbuat baik. Ini ada batin menyampaikan dhamma di kesempatan saya. Atau ada lagi orang yang lain. Saya sudah tahu nanti itu ngomongnya apa. Nanti pasti ngomong ini. Saya sudah tahu. Semua sudah tahu. Dia pikir sudah tahu. Ya. Kalau dia berpikir seperti itu, akhirnya dia tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa dirinya sudah tahu, ilmunya tidak akan bertambah. Tapi kalau dia, walaupun dia pernah mendengar dan dia sudah tahu, dia mendengarkan kembali, maka pengetahuannya akan bertambah. Kadang-kadang ada juga di orang seperti itu. Kita cerita tentang ini, oh ya saya sudah tahu nanti, oh ya sudah, aku sudah tahu pakai aja. Ya, jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan yang baik, Yoda Macari Kayena, Wacaya Uda Cetasa, Idewana Pasasani, Mejasake Pamudati. Itu saya mengambil satu potong balik yang ada di dalam kitab suci. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan, mempraktekkan dhamma, baik melalui ucapan, jasmani maupun pikiran, orang seperti ini yang mempraktekkan dhamma, hidupnya akan berbahagia di kehidupan sehari. Di kehidupan sehari dia akan bahagia. Kalau bicara masuk surga, saudara juga tidak bisa lihat surga. Surga ini kan masih katanya. Kalau benar-benar surga ada, ya, maka setelah kematian orang baik seperti ini, dia akan mati kembali ke alam surga. Kalau ternyata surga tidak ada, tetap orang yang melakukan perbuatan baik seperti ini, baik melalui ucapan, jasmani maupun pikiran, dia akan dipuji oleh para bijaksana. Jadi masalahnya surga ada atau tidak ada tidak penting. Kita yang memahami dhamma bahwa perbuatan baik itu bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Perbuatan baik itu memberikan kebahagiaan, bukan untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Kalau kita menjaga sila, kita berpahan dari membunuh, kita memberikan rasa aman. Beberapa hari kemarin saya jalan-jalan sore keluar, ya, ketemu burung terkubur, ya, turun di lantai, tidak takut dengan orang. Kenapa? Karena tidak pernah burung-burung di sini disakiti. Ya. Lihat burung ambil senapan. Kalau orang yang begitu, ya, lihat manusia kepala hitam langsung lari,
semakin maju di dalam damai, semakin bahagia, bebas dari semua penderitaan. Saya berkata misa-misa kalau kita sudah semua begitu. Kalau kita berada di tempat yang sunyi atau merasa takut ya, takut kalau mengganggu atau apa, biasanya diajarkan baca kalimat kata yang suka. Baca kalimat yang suka kan harus sesuatu yang sebagai cinta kasih. Nah, pada saat kita merasa ketakutan itu, bagaimana kita bisa memunculkan atau menumbuhkan rasa cinta kasih? Kalau kita takut, mungkin berada di tempat sunyi, di tempat yang angker, di kuburan misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya ya memancarkan cinta kasih. Ada juga di Parita Biru itu bisa dibaca. Ya, kalau dalam ketakutan kita harus ingat Buddha, Buddha yang guru para dewa. Kita ingat kepada Dhamma. Kalau ingat kepada Buddha, kepada Dhamma, dalam menuju kebebasan dari penderitaan, ya, ketakutan akan hilang. Kalau tidak ingat Buddha, tidak ingat Dhamma, ingat Sangha. Sangha yang mengajarkan Dhamma, orang-orang yang sudah mencapai kesucian, maupun orang-orang yang sedang berusaha mencapai kesucian, murid-murid Sang Buddha, maka ketakutan akan hilang. Kalau tidak ingat Buddha, tidak ingat Dhamma, tidak ingat Sangha sebagai orang Buddha, kebangetan, lari. Nah, sering mendengar mungkin saudara-saudara, kalau kita ketakutan, kita memancarkan cinta kasih. Karena yang kita suka itu dibawakan, latar belakang ceritanya juga demikian. Ada 500 orang biku, pada saat itu mereka ingin berpuasa di kaki gunung Himalaya di dalam hutan. Malu-malu di sana merasa terganggu. Karena merasa terganggu, makhluk-makhluk halus di sana ingin mengusir para biku tersebut. Pertama, pakai bau-bauan yang tidak sedap. Tapi biku-biku ini ya tetap diam, bertahan. Malu-malunya semakin kesal. Akhirnya pakai suara-suara yang menyeramkan. Tapi bikunya juga tetap diam, tidak pergi. Akhirnya begitu kesal, malu-malunya mau memunculkan wujud-wujud yang menakutkan, yang menyeramkan. 500 orang biku itu lari ketakutan semua, ketemu Buddha. Kemudian Buddha mengajarkan kehadiran kita. Jadi mungkin saudara-saudara sering mendengar kalau lagi takut, merinding, sepertinya ada makhluk ini di sini, merinding bulu kuduk misalnya. Terus memancarkan cinta kasih. Memancarkan cinta kasih dalam kondisi seperti itu, sebetulnya itu cinta kasih yang tidak murni. Kenapa? Kita memancarkan cinta kasih sama semua makhluk bahagia, sama semua makhluk bahagia. Tujuan kita mengharapkan semua makhluk berbahagia agar ya jangan ganggu kita kan? Berarti itu tidak murni, ada pamrih. Cinta kasih yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya yang benar, kita mengharapkan semua makhluk berbahagia, yang tampak maupun tidak tampak, yang kecil maupun yang besar, yang tinggi maupun yang pendek. Ya. Semuanya kita harapkan berbahagia, bukan
diparkir di bandara, tapi ya tetap di Jambi, nggak ke Jakarta. Jadi kita tidak usah khawatir. Ada makhluk halus, ada orang jahat sama kita bacakan cinta kasih, bukan pengertiannya supaya dia jangan ganggu kita, bukan. Pengertiannya cinta kasih dan kasih sayang itu sifat lurus, sifat yang mulia. Masalah orang mau ganggu mau tidak itu bukan urusan kita. Makhluk mau ganggu mau tidak bukan urusan kita. Kalau memang karma kita harus berdua, ya kita bisa lari kemana? Bante Mahamantarana itu Sakti Mandraguna. Pertama dikepung orang dia terbang lari. Kedua dikepung orang dia menghilang. Apakah dia takut? Bukan. Bante Mahamantarana tidak takut, sudah ada. Bante Mahamantarana kasihan. Kalau sampai orang-orang ini membunuh anak, dia masuk neraka awici. Kasihan. Tapi beliau melihat, kenapa ya saya kok selalu ingin dibunuh orang ini. Terakhir dibunuh orang dia tidak lari kemana-mana. Kemudian dicincang tubuhnya, kemudian jatuh ke tanah, orang pikir dia sudah mati. Orang semua sudah pergi, tubuhnya bersatu kembali, ketemu Buddha, beliau pamit kembali. Jadi Bante Mahamantarana yang sudah Sakti Mandraguna seperti itu saja tidak bisa lari dari karma yang memang harus berbuah. Ya. Kalau kita sudah hati-hati tidak sembrono, ya kan? Baca parita sudah, ketakutan tidak hilang, ya sudah, mau mati aja lah. Kalau sudah begitu ketakutannya pergi. Ini rahasia saya ya. Jangan cerita ke banyak orang. Saya juga begitu. Pernah suatu ketika saya sedang mengembara di satu hutan. Sudah malam saya mau berdiam di satu gua. Itu gua ini gelap sekali. Ya. Panjangnya gua itu dalamnya kira-kira mungkin ada lah dari tembok itu sampai tembok belakang. Panjang, tapi tidak setinggi. Lebarnya separuh ruangan ini. Gelap. Dan di gua itu dulu ada seorang biku Sri Lanka tinggal di situ, menjadi gila. Saya lihat di gua itu penuh dengan tulisan-tulisan dari Arab, ya, dinding batunya penuh dengan tulisan-tulisan Singhara dari bahasa Singhara dari Arab. Saya masuk situ kan gelap gitu, wah perasaannya sudah tidak enak. Sepertinya ada sesuatu di sini. Pikiran saya sudah mulai, waduh, rasanya tidak enak. Sepertinya mungkin ada apa ini di sini. Tapi saya berkata kepada pikiran saya, mau mati-matilah, saya mau tidur sekarang. Ternyata tidak dicekek hantu. Hantunya ternyata pikiran kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita perlu begitu mengatasi ketakutan. Ada hantu-hantu lah, kalau sampai nol saya tanya yang berangkat ya. Saya tanya nol. Jadi jangan terlalu kita dihantui oleh pikiran kita sendiri. Kalau kita mau memancarkan metta cinta kasih boleh, tapi jangan dengan harapan supaya makhluk jangan ganggu kita. Itu tidak betul. Kalau dia memang betul-betul ganggu, kita harus kasihani. Ya. Kita kasih tahu mengganggu itu perbuatan kejahatan. Ya. Tapi kalau harus mati di situ ya sudah mati aja. Ternyata tidak mati. Tapi kalau memang sudah karma, kita bisa lari kemana? Nah, begitu, ya. Namo Buddhaya. Terima kasih Andi atas soal pertanyaan. Ini dengan pertanyaan umat Buddha, saya seorang pendidik ini menjawabnya masih ragu-ragu tentang alam kehidupan. Ketika kita meninggal, sebelum lahir sebagai makhluk hidup, kesadaran kemana? Itu pertanyaan yang saya sulit untuk menjawab karena kelahiran ada secara spontan. Apakah kita itu lahir sebagai dewa atau setan Pak? Ketika belum lahir sebagai makhluk, karena kesadaran tidak menunggu. Nah, untuk penjelasan seperti pada anak, kesempatannya nanti kalau ketemu sama Bante atau yang lebih paham.
Sebelum dia menjadi makhluk kemana? Oh, sebelum kematian maksudnya ya. Setelah meninggal kesadarannya kemana? Oh, ya. Iya. Sesungguhnya kesadaran yang kita miliki saat ini pun sedang ada. Kematian itu satu klik saja sebetulnya. Ya. Yang disebut mati itu terulainya jasmani sesuai dengan unsur-unsurnya, itu yang disebut kematian. Tetapi sesungguhnya pada hakikatnya setiap waktu kita ini mati hidup setiap waktu hakikatnya. Kalau tidak terjadi proses mati hidup seperti ini, maka kalau seseorang terluka misalnya kena pisau, tidak mungkin lukanya bisa rapat. Jadi setiap saat proses mati hidup ini terjadi setiap saat. Ya. Tetapi yang disebut sebagai kematian adalah terurainya unsur-unsur jasmani, padat, cair, udara, panas sesuai dengan unsurnya masing-masing. Jasmani tergeletak, tertuju kaku, kemudian membiru, kemudian memekat, kemudian pecah, hancur, kembali kepada unsur-unsurnya. Ini yang disebut kematian. Lantas kesadarannya kemana? Di dalam pandangan ajaran Buddha Theravada, kemana kesadaran ini akan dilahirkan kembali, di mana kesadaran ini akan kembali muncul tergantung dari momen terakhir sebelum dia meninggal. Kalau di dalam kitab Abhidhamma disebut sebagai cuti cita. Ya, cuti cita. Cuti cita adalah kesadaran terakhir sebelum orang meninggal. Nah, kesadaran terakhir sebelum orang meninggal, pikiran terakhir sebelum orang meninggal tergantung dari kebiasaan-kebiasaan dia. Kebiasaan-kebiasaan berpikirnya seperti apa? Orang yang biasa berpikir hal-hal yang buruk, maka cenderung momen terakhir yang muncul sebelum dia meninggal adalah hal-hal yang buruk. Kalau momen terakhir sebelum dia meninggal hal-hal yang buruk, maka dia lahir di alam-alam yang buruk, sesuai dengan momen terakhir dia meninggal. Jadi diibaratkan seperti ini. Pikiran terakhir itu tidak bisa disetting. Yang muncul itu baik atau buruk tidak bisa disetting, tergantung kebiasaan. Jadi perumpamaannya ada corong minyak. Kemudian orang meletakkan 10 kelereng warna hitam, 2 kelereng warna putih diaduk rata. Kelereng tahu tidak kelerengnya? Anak muda tahu kelereng? Ya, yang bulat-bulat itu ya. Apa itu? Gotri? Hah? Bodi? Ya, pokoknya itulah. Ya. Kalau orang tua tahu kelereng. Jadi 10 warna hitam, 2 warna putih diaduk rata, kemudian dituang ke dalam corong tersebut. Nah, mulut corong itu hanya pas seukuran kelereng 1 butir. Kira-kira kalau 10 kelereng warna hitam
ketika kelereng warna putihnya menjadi 200 butir, hitamnya tetap 10, dia tidak bertambah lagi. Kemudian diaduk, kemudian dituang ke corong, kemungkinan besar warna apa? Warna putih. Peluangnya warna putih yang pertama kali keluar itu semakin besar. Betul tidak begitu? Ya, begitu juga dengan pikiran. Kita, kalau kita mengembangkan kesadaran, kita tahu kan pikiran kita isinya apa? Baik buruk kan kita tahu. Kita tahu ini pikiran buruk, belum dia terwujud jadi berkembang pikiran buruk itu kita sudah usaha singkirkan. Kita ganti dengan pikiran baik. Ya. Setiap waktu kita usahakan pikiran baik, pikiran baik, pikiran baik. Semakin sering kita berpikir baik, ucapan kita jadi baik, perbuatan kita jadi baik. Jadi kalau orang yang biasa berpikir baik, orang yang sudah terbiasa berpikir baik, orang terbiasa berucap baik, terbiasa berbuat baik, untuk berbuat jahat itu akan jadi sulit. Untuk berucap jahat jadi sulit. Untuk berpikir jahat jadi sulit. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa berpikir baik. Nah, momen terakhir sebelum dia meninggal, kecenderungan yang akan muncul adalah kebiasaan yang dia lakukan. Kalau orang biasa berpikir baik, momen terakhirnya adalah kesadaran yang baik. Di mana dia dilahirkan? Itu di alam-alam yang baik, alam-alam sugati. Ya. Jadi bentuk-bentuk pikiran ini ada pikiran yang baik. Ya. Pikiran yang baik disebut sebagai punya sangkala. Bentuk-bentuk pikiran yang punya yang baik. Ada pikiran yang tidak baik, punya sangkala. Ada pikiran-pikiran yang luhur, tingkatan-tingkatan konsentrasi, pencapaian jana misalnya. Ya. Kalau orang sudah biasa berpikir baik, maka yang muncul terakhir sebelum dia meninggal, pikiran yang baik. Dan kalau pikiran yang baik itu muncul kesadaran baik, tentu dia lagi alam baik. Apakah kesadaran yang terakhir keluar ini nanti sama ketika dia dilahirkan lagi di alam surga misalnya, atau di alam manusia menjadi orang-orang yang lahir di keluarga yang baik, ini sama kesadarannya? Tidak sama. Apakah sama sekali berbeda? Juga tidak berbeda. Kesadaran yang lahir kembali ini merupakan kelanjutan. Contoh misalnya singkong kemudian dikasih ragi, kemudian disimpan beberapa waktu, dia berubah tidak? Berubah jadi apa? Jadi tape. Apakah singkong sama dengan tape? Tape sama dengan singkong? Tidak kan? Apakah tape ini bukan berasal dari singkong? Tentu tape ini berasal dari singkong. Kalau tidak ada singkong mana bisa ada tape? Ya kan? Jadi demikianlah kesadaran yang berkelanjutan ini tergantung dari perbuatan kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, ya namanya punya bisakara, kita lahir di alam-alam yang baik. Kalau lahir di alam manusia, lahir di keluarga yang berkedudukan, yang kaya. Kenapa? Perbuatan di masa lalu yang baik. Bukan karena ini sudah takdir Tuhan. Kalau di takdir Tuhan saya juga protes. Kenapa itu Pangeran Charles itu anaknya Pangeran Edward, bukan saya? Ya, jadi demikian. Itu yang kedua. Kemudian orang yang baru meninggal, ada upacara tradisi 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Apakah orang itu masih ada di sekitar rumah itu? Sebagian besar manusia lahir cuma hilir mudik di pantai sebelah sini. Jarang yang nyebrang di pantai sebelah sana. Ada kan di dalam ayat Al-Pada? Jadi sebagian besar manusia karena kemelekatan dia kembali lagi di mana dia melekat. Kalau dia melekat kepada keluarga, dia kembali kepada keluarga. Tetapi kalau dia sudah kembali lagi, misalnya kembali kepada keluarga, apakah itu orang yang sama? Bukan. Tapi tidak sama dengan singkong. Tapi ini berasal dari singkong. Jadi kalau orang lahir kembali keluar rumah, itu bukan lagi orang yang sama, itu sudah jadi peta.
tetapi dia masih ingat dia dulu siapa. Ya. Ini keluarga dia tahu. Kenapa? Karena kelahirannya spontan. Seperti saudara sedang tidur, apakah ketika tidur saudara sadar? Sadar tidak? Tidak sadar toh. Tapi begitu bangun, saudara kan tahu ini istri saya, ini anak saya, tahu kan? Tidak serta-merta begitu, kamu siapa tidur sebelah saya? Itu kena amnesia namanya. Dia masih sadar. Tetapi apakah kesadaran itu sama dengan yang tadi sebelum dia tidur? Tidak. Kesadaran ini setiap waktu muncul lenyap. Kesadaran ini ada 6 di dalam ajaran Buddha. Kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran cita rasa, kesadaran sentuhan, kesadaran pikiran. Ada 6 jenis kesadaran. Dan kesadaran ini berganti begitu cepatnya sesuai dengan kondisi-kondisi. Sebetulnya kesadaran ini muncul, kemudian lenyap, muncul, lenyap. Tapi begitu cepatnya kita tidak tahu. Sama seperti kalau saudara melihat jam pasir, ada jam pasir yang di balik itu. Kalau kita lihat jam pasir, sepertinya kan ada garis itu, betul tidak? Ada garis lurus kan? Apakah ada garis itu? Tidak ada, garis itu tidak ada. Garis itu merupakan butiran-butiran pasir yang sangat halus yang jatuh terus menerus. Sebetulnya tidak ada yang disebut garis itu, betul tidak? Garis itu sebetulnya ada karena butiran-butiran pasir itu terus menerus berjatuhan sehingga kelihatannya seperti garis. Garis sendiri sebetulnya tidak ada. Jadi demikian. Ya, terima kasih. Ini OMD sudah dapat yang tanggal 9 kemarin. Maaf, ODE. Ya, saya juga bingung OMD apa ya. Saya nonton terus, wah, ada kata-kata Bante yang luar biasa. Satu, kesadaran. Kedua, menerima. Ketiga, bulan berpisah. Menurut tadi, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bante bulan terus ada di Sri Lanka berapa masa lagi dan saya kurang fokus tadi. Oh, 5 tahun saya di Sri Lanka. 5 tahun. 5 tahun ya. Terus Bante bilang ada ular di daerah yang Bante meditasi yang berpisah tapi ular cantik. Kalau dipetuk bisa apa buahan. Dua pilihan. Pertanyaan saya, bagaimana Bante bisa menghindar atau selamat dari gangguan ular atau binatang-binatang buas itu? Bagaimana kita bisa selamat? Misalnya di situ kita tahu ada ular bisa, kemudian juga ya banyak bahaya di sekitar kita. Kuncinya mengembangkan kesadaran. Seperti yang kemarin saya berikan umpamanya di lantai itu kita tahu banyak gelas berserakan, kaca-kaca yang tajam, dan kita harus lewat ke tempat itu tanpa menggunakan alas kaki. Bagaimana supaya kita tidak terluka? Ya kita harus betul-betul sadar, kita harus betul-betul tahu persis yang kita akan injak lantai ini ada beling atau tidak. Jadi dengan mengembangkan kesadaran, kewaspadaan, maka kita bisa selamat. Ada satu perumpamaan yang sangat bagus bagaimana cara kita mengembangkan kesadaran di dalam kehidupan kita yang disampaikan oleh Guru kita Sang Buddha. Diumpamakan ada orang disuruh memegang mangkuk yang berisi minyak full sampai bibir mangkuknya. Kemudian di belakangnya ada orang yang membawa pedang terhunus. Kita diperintahkan disuruh melewati sekumpulan orang yang sedang menonton gadis paling cantik yang sedang menari. Jadi ada kerumunan orang di situ. Ada gadis paling cantik yang sedang menari.
menari di situ. Sementara kita suruh bawa mangkuk yang isi minyak dan sate bibir mangkuk itu. Orang di belakang mengancam, satu tetes saja minyak itu tumpah, saya tebas kepala kamu dari belakang. Kita ketika kita jalan ke situ, kemana perhatian kita? Pasti kita jalan dengan hati-hati, betul-betul perhatian kita pada mangkuk tersebut. Walaupun itu gadis paling cantik sedang menari-nari di bawah kerumunan orang, kita mau lihat tidak? Kita kan lebih takut leher kita hilang kan? Waduh, ini kalau saya noleh leher saya hilang, minyak ini tumpah, percuma. Jadi mengembangkan perhatian seolah-olah kita itu seperti betul-betul fokus, tahu persis. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, maka kesadaran kita, kewaspadaan kita akan terbentuk. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang jahat seperti kita dimarah-marahin orang, misalnya. Satu hal yang paling bagus menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, mengembangkan marana nusatisannya, persepsi tentang kematian. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, nah sudahlah, biarin aja lah. Mati juga tidak dibawa kejahatan ini, orang jahat ini. Saya pernah mendapat kiriman dari umat, cerita lucu-lucu lah. Gua mati juga masuk surga gak lewat tempat malu katanya. Jadi mengembangkan persepsi tentang kematian ini bisa melepas kita dari kebencian dan kemarahan. Kalau saya mati tiba-tiba dengan pikiran marah seperti ini, waduh, saya bisa masuk neraka, rugi saya. Kita kan bisa mati kapan saja, apalagi kalau sudah tua. Tapi kalau bicara mati, sesungguhnya ibu bapak saudara-saudara, tua atau muda bukan ukuran. Tua atau muda bukan ukuran. Saya punya kakak juga meninggal dalam usia muda, ya, 40 tahunan lebih meninggal. Tidur tidak bangun lagi kena serangan jantung. Bapak saya juga meninggal kena serangan jantung, kemudian jantung. Saya juga ada jantung. Jadi bisa meninggal kapan saja. Ibu bapak saudara-saudara ada jantung tidak? Ada yang tidak punya jantung. Nah, kalau saudara-saudara tidak punya jantung, bisa meninggal kapan saja. Kalau punya jantung kan bisa kena serangan jantung. Ya. Nah, itu salah satu cara untuk membuang kebencian yang muncul di dalam hati kita. Kedua, misalnya juga kita bisa menemukan orang yang sedang benci, sedang marah, berarti dia sedang tidak bahagia. Kalau ada orang yang sedang tidak bahagia, kita harusnya kan kasihan, mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Ini juga satu cara yang lain untuk mengatasi kebencian yang muncul di dalam diri kita. Ya, terima kasih. Kalau kita punya leluhur meninggal, setelah meninggal, gimana cara kita tahu bahwa dia dilahir di alam mana? Kedua, saya ada di TikTok ya. Jadi saya tidak tahu dari aliran mana. Dia pakai bahasa Hokkien dan di Batam itu. Dia ngomong kalau orang yang meninggal, itu 8 sampai 12 jam itu tidak boleh dipegang, tidak boleh diapa-apain gitu. Katanya sakit. Apa benar? Cara yang pertama, kita bisa tahu sama keluarga kita lahir di alam mana dari kitab suci. Kitab suci menyatakan kalau orang mempunyai jasa kebajikan yang cukup, dia akan lahir di alam-alam bahagia. Itu kata kitab suci. Kalau itu kurang puas, kita bisa tanya kepada orang-orang yang katanya bisa melihat lah, katanya indigo lah atau apa, saya tidak tahu. Kita tanya kepada orang yang kita percaya punya kemampuan, di mana leluhur saya dilahirkan kembali. Nanti dia cerita, oh ini di sini
Tetapi cara pertama dan cara kedua ini tidak memuaskan. Kenapa? Karena kita tahu masih pengetahuan itu datang dari luar. Jadi kalau kita mau tahu yang sesungguhnya berdasarkan pengalaman kita sendiri, kita latihan meditasi sungguh-sungguh, mengembangkan konsentrasi, kita punya kemampuan melihat makhluk-makhluk dari alam-alam yang lain, ya, punya dibaca buku misalnya. Berdasarkan kemampuan yang kita sudah miliki, maka kita akan tahu. Inilah cara yang paling memuaskan. Jadi setiap hari latihan meditasi sungguh-sungguh, ya, mungkin 20 tahun kemudian akan tahu. Ya, tapi sepengalaman saya sendiri, ketika orang tua saya meninggal, saya pegang dia tidak teriak. Jadi kalau dibilang sebelum 12 jam dipegang, tidak boleh dipegang, nanti dia kesakitan. Kalau dia kesakitan pasti teriak. Waduh, begitu. Tapi pengalaman saya, orang tua saya meninggal, saya pegang, kan kita gantikan bajunya, tidak teriak. Jadi saya menarik kesimpulan, tidak benar seperti itu. Tapi kalau kita mau percaya ya atau tidak, bagaimana kita meyakini sesuatu yang tidak kita ketahui? Itu kan masih keraguan-keraguan. Tapi saya tahu persis ketika orang tua saya meninggal, saya pegang dia tidak teriak, berarti saya yakin dia tidak kesakitan. Kenapa? Dia sudah meninggal. Dalam pandangan Buddhis Theravada, ketika orang sudah meninggal, kesadarannya sudah lahir ke alam-alam lain sesuai dengan kebajikannya. Sekarang kita ada mau pelajaran pas disudi yang perlu jadi pemuda. Tapi sebelumnya teman ini dia pernah ini masuk tahu dengan cara bakar nama, terus harus menghafal 5 ikrar. Nah, ikrar ini kan lupa gimana caranya ikrar lupa gimana gitu. Terus satu lagi pernah ikut aliran Taisang Lauji. Nah, ada bacaannya tangan kadang tangan bisa gerak sendiri. Nah, itu benar nggak seperti itu katanya itu benar tangan bergerak sendiri atau gimana? Itu katanya nggak terus mereka dia mau masuk studi ini bukan juga dengan nama saya sudah pernah ikut kayak di studi tapi yang lain gitu yang lain. Bagaimana orang kalau dia sudah diwisudi dari ajaran yang lain, mungkin sudah apa namanya, atau sudah dibaptis, atau sudah mengucapkan kalimat syahadat misalnya ya, terus dia mau minta diwisudi lagi, mengikuti ajaran Buddha, bagaimana? Boleh tidak? Menurut ajaran Buddha tidak ada masalah, ya. Dan saya pikir bagus-bagus saja. Ternyata ikut ajaran Buddha salah ternyata. Berarti kan namanya sudah dicatat di sana. Berarti di sini tidak lolos. Mudah-mudahan yang
Ada guru, ada jalan, tapi tidak ada murid-murid yang berhasil. Bisa diragukan tidak ini ajarannya? Tentu sangat diragukan. Guru ini ngomong ini jalan menuju bebas dari penderitaan. Jalannya dikasih tahu begini. Tapi tidak ada satupun orang yang berhasil. Kan diragukan ajarannya. Tapi kalau ada guru mengajarkan jalan itu bisa bebas dari penderitaan. Kemudian ada dhamma jalan tersebut, petunjuk tersebut. Kemudian ada orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut dan sampai pada kebebasan dari penderitaan mencapai nirvana. Berarti kan tidak diragukan. Gurunya hebat, jalannya benar, ada murid-murid yang berhasil. Oleh karena itulah kalau kita mengerti Buddha, Dhamma dan Sangha, kita memahami kemudian kita mengambil tekad untuk melaksanakan Pancasila sebagai rumah tangga, tentu kita melakukan ini atas dasar pemahaman. Jangan mengambil tekad untuk diwisuti kalau mau menikah saja. Ya, menikah di wihara, sudah menikah tidak pernah lagi datang ke wihara. Ada nggak yang begitu? Ya. Jadi hanya formalitas. Jadi kita datang ke wihara jangan cuma mau menikah, hanya formalitas, bukan. Kita mengikuti ajaran Buddha ini karena kita memahami ini bermanfaat. Setelah saya mengikuti ajaran Buddha sekian lama, hidup saya semakin baik, semakin bahagia. Kalau orang bijaksana tahu itu bermanfaat, itu dia akan kembangkan. Ya. Jadi tidak ada masalah, dia sudah diwisunikah, sudah dibaptiskah, tidak ada masalah. Kalau tidak cocok ternyata mengikuti ajaran Buddha, memang dhamma ini tidak cocok buat semua orang. Ya, tidak cocok buat semua orang. Berarti mungkin kan baiknya belum cukup untuk mengikuti dhamma. Tidak ada masalah. Silakan saja. Ya. Tapi kalau datang minta wisudi hanya karena ingin menikah, hati-hati. Ya. Jangan kasih ya wanita namanya. Ya, terima kasih. Bagaimana jadi tidak baik walaupun tidak handphone yang baik? Iya, bagaimana kita menjadi tetap baik walaupun kita tinggal di lingkungan yang tidak baik? Yang tidak ada cara lain selain mempraktekkan dhamma. Mempraktekkan dhamma inilah satu-satunya cara untuk membuat kita tetap baik walaupun di lingkungan yang tidak baik. Kalau orang jahat sama kita, sebagian besar orang akan balas. Jahat juga 2 kali kalau bisa. Gigi balas gigi, nyawa balas nyawa. Kalau bisa begitu dong. Tapi kita tidak. Buddha mengajarkan jangan membalas kebencian dengan kebencian. Kebencian hanya bisa berakhir kalau dibalas dengan tidak membenci. Pada umumnya orang kalau dijahati dia balas jahat juga kan gitu. Tapi kalau kita praktek dhamma, orang jahat sama kita tidak balas jahat. Inilah praktek dhamma yang disebut sebagai menentang arus. Ya, jangan ikut arus kebanyakan, yang banyak itu betul-betul. Ya. Jadi kalau kita praktek sesuai dhamma, walaupun kita berasal dari lumpur, suatu saat ketika kita sudah mengerti dhamma, ya, seperti teratai ketika dia sudah mekar, tidak akan tergoda oleh kotornya lumpur. Seperti itu. Misalkan berarti kita mau cuci piring, di tempat itu ada banyak piring. Di beberapa piring itu ada 3 sabun. Kita mau cuci tapi kita repot mau ngusir sabunnya itu. Jadi cara yang baik untuk kita lakukan di kondisi seperti itu gimana? Saya ini cacingan. Biarin aja lah, jangan makan buat cacing. Waduh, kena COVID lagi. Apa yang harus dilakukan kalau kena COVID? Biarin aja lah. Masa virusnya saya mau bunuh, pada patah lagi. Tidak mau bunuh virus COVID, kita yang mati. Udah gitu masuk neraka lagi karena nyesel. Tentu kita harus bijaksana. Kalau kita mau cuci piring, di situ banyak sabun misalnya. Ya misalnya kita basahi dengan air, kemudian sebutnya ngambang ya kita buang. Bagaimana misalnya kalau kita mau mengepel lantai, sementara di lantai ada
ditempel aja dengan hati-hati. Tapi berarti ada semutnya mati, ya salah sendiri sudah ada di situ. Kan saya nggak mau bunuh semut, saya mau bersihkan lantai. Tapi kalau kita berpikir dengan cara begitu, akhirnya kita nggak akan ngapain. Aduh, ini kalau saya mati banyak bakteri-bakteri yang akan mati. Ah, jangan matilah. Akhir-akhirnya masuk rumah sakit jiwa nanti. Jadi praktek dakwah itu juga harus bijaksana. Selama kita tidak ada niat, maka kita tidak dikatakan membunuh. Jadi tidak apa-apa. Cuci piring bagus, ya. Tidak apa-apa. Di rumah cuci piring sampai ada semut, sapu dulu. Ternyata ada yang bandel, ya sudah, yang penting kita tidak membunuh. Tidak ada niat membunuh. Kalau tidak ada niat, ya tidak membunuh. Bagaimana kalau misalnya kita lagi nyetir, tiba-tiba ada kucing atau anjing nyebrang mendadak? Gimana? Ya kalau ketabrak ya sudah, terima karmamu, salah sendiri. Gitu. Yang penting kita tidak ada niat. Tiba-tiba saya nyetir, tiangnya rubuh, ketimpa kepala anjingnya mati. Ya sudah, sorry ya, saya tidak sengaja, paling itu. Saya tidak akan membunuh. Jadi perbuatan membunuh itu memenuhi syarat bisa dikatakan membunuh kalau ada 5 hal. Kita tahu ada makhluk hidup yang pertama. Kedua, ada niat, ada kehendak. Ketiga, karena sudah ada kehendak, ada usaha, ada cari tali, cari pisau, ada usaha. Kemudian usaha itu kita lakukan. Sudah ambil pisau, pisaunya digorokin ke leher. Ya, ternyata sudah digorokin ke leher. Misalnya ayamnya atau bebeknya tidak mati, dia terbang. Jadi tidak membunuh. Unsur membunuh itu tidak terlengkapi kalau tidak ada yang terima. Makhluk itu mati akibat usaha yang kita lakukan. Kalau makhluknya tidak mati, kan tidak membunuh. Tapi tetap gak buruk, berbuat apa? Berbuat kejam. Ya. Jadi seperti itu. Jadi seseorang dikatakan membunuh, tahu ada makhluk itu. Tuh ada anjing di depan. Ya. Atau ada kucing misalnya. Dia sedang nyetir, ada niat untuk saya tabrakin biar mati, ada niat. Kemudian betul-betul dia injak gasnya, mobilnya melaju, nabrak anjingnya mati sebagai akibat. Dia membunuh. Lengkap sudah di masyarakat dia penuh. Jadi kalau cuci piring, aduh ada semut lagi. Ya udah, semutnya disingkirkan. Ternyata masih ada 1-2 yang membandel. Ya terima karmamu lah. Yang penting saya tidak ada tahu. Oke, terima kasih. Mungkin ada seseorang di dunia yang mau binatang, kemudian dia menyadari. Nah, untuk menutupi perbuatan yang tidak baik itu, dia banyak melakukan function setiap hari. Nah, pertanyaan saya, apakah perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan itu bisa berubah dengan diikuti dengan function yang seperti ya kopi hitam mungkin dikasih dengan air putih, lama-lama kopi hitam itu kan akan lama-lama bisa jadi seperti itu. Buruk yang pernah kita lakukan, perbuatan buruk yang pernah kita lakukan itu tidak bisa dibersihkan jadi suci terus hilang, tidak bisa. Seperti tadi perumpamaan kopi 1 gelas hitam sekali. Tapi bagaimana caranya supaya dia hitamnya berkurang? Kita tambah air putih, tambah air putih. Apakah kopinya berkurang? Kopinya tetap 1 sendok kan? Kopinya tetap 1 sendok atau garam 1 sendok kita aduk-adukkan dalam 1 gelas air. Rasanya pasti asin sekali. Bagaimana caranya mengurangi rasa asin tersebut? Kita tambah air putih, kita tambah air putih. Tentu semakin banyak air putih yang kita tambah, rasa asinnya akan semakin tawar. Apakah caranya berkurang menjadi 1/2 sendok, 1/4 sendok, berkurang tidak? Tetap 1 sendok garam yang sudah larut. Ya, 10 kelereng hitam tetap akan jadi 10. Tetapi kemungkinan yang terakhir, pikiran yang terakhir akan muncul. Ya tentulah kalau kita tambah kelereng warna putih, kelereng putihnya 100, 200, bahkan 500 banding 10, tentu semakin besar kelereng putih jumlahnya, kemungkinan yang akan muncul pikiran terakhir yang warna putih. Jadi kita tidak usah khawatir kalau muncul ternyata warna hitam perbuatan buruk kita yang muncul,
Tetapi ketika Ibu Ratu Malika ini meninggal, Raja Pasenadi sangat bersedih. Ya, Raja Pasenadi sangat bersedih, datang ke wihara, bante-bante, Ibu Ratu Malika sudah meninggal, istri saya. Di mana bante Ibu Ratu Malika dilahirkan kembali? Raja Pasenadi, tadi siang hujan ya, sudah beberapa hari tidak hujan. Iya bante, benar, panas, ini hujan. Akhirnya dia lupa tentang Ratu Malika. Besoknya datang sedih, tanya lagi, di Jambi lagi musim apa ya? Akhirnya lupa. Sampai 7 hari tanya lagi, sang Buddha baru jawab, Ibu Ratu Malika dilahirkan kembali di alam-alam bahagia, alam surga. Jadi kalau kita melakukan kebajikan yang banyak, tetapi kan kita ini bukan manusia sempurna, masih ada perbuatan dulu sedikit banyak satu dua. Ternyata kesan terakhir, ternyata hal yang buruk yang membuat kita menyesal, membuat kita sedih, kita jatuh ke alam rendah, misalnya alam peta. Tetapi tidak lama, tidak lama. Kenapa? Setelah kebajikan kita yang banyak itu, karena keburukan kita sedikit, kita tidak lama, kita lahir lagi di alam-alam yang bahagia. Nah, itulah alam-alam di ajaran Buddha ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda dan tidak kekal. Begitu juga orang jahat, sejahat-jahatnya orang sedikit banyak ada kebaikannya. Ketika dia meninggal misalnya mau bunuh orang, melihat orang yang minta ampun, akhirnya tidak jadi dibunuh, kan kebaikan juga. Mau mati dia ingat orang itu minta tolong, jangan bunuh saya. Dia ingat perbuatan bajik itu, walaupun dia sudah bunuh 100 orang misalnya, satu kebaikan ini dia ingat. Sebelum dia menikah, dia lahir ke alam bahagia. Begitu sampai di alam surga, minum air 1 gelas mati dia langsung. Kenapa? Tidak cukup kebajikannya. Jadi alam-alam kebahagiaan maupun alam-alam penderitaan termasuk alam neraka tidak kekal. Tidak kekal, tetapi sangat lama dan sangat menderita. Pernah seorang biku bertanya kepada sang Buddha Bangke, seperti apa sih penderitaan makhluk yang lahir di alam neraka itu? Waduh, saya tidak bisa cerita. Tidak ada kata-kata yang bisa menceritakan begitu berat. Bisa nggak Bante kasih perumpamaan? Bisa. Kamu bayangkan kalau misalnya ada ruangan yang lebarnya 16 kilo, panjangnya 16 kilo, tingginya 16 kilo, terbuat dari besi yang sudah merah membara, yang sudah dipanaskan 1 harian. Orang yang masuk neraka itu seperti orang yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kota panas membara itu. Begitu dia mau melangkah, dia sudah hancur, terbakar. Kemudian dia mati, dia lahir lagi, muncul lagi di situ. Itu terus menerus. Waduh, menderita sekali dong. Ya, kalau nggak percaya cobalah korek api aja, berlanjut jadi panas. Apalagi kalau seperti itu. Waduh, menderita sekali ya Bante kata gitu. Berapa lama Bante? Waduh, saya nggak bisa cerita berapa lama. Bisa Bante kasih perumpamaan? Kalau saya kasih perumpamaan bisa. Kamu bayangkan kotak yang lebarnya 16 kilo, tingginya 16 kilo, panjangnya 16 kilo itu diisi dengan biji-bijian sampai penuh sampai bibir kotaknya. Setiap 100 tahun sekali seekor burung ambil 1 butir, pindah ke tempat lain. 100 tahun lagi ambil 1 butir, pindah ke tempat lain sampai biji-bijiannya habis dalam kotak itu. Selama itu bisa dibayangkan. Jadi lama sekali, ya, lama sekali. Makanya hati-hati, ya, jangan mentang-mentang sudah ada Buddha dan masuk neraka. Bisa masuk neraka termasuk yang bicara juga kalau kebajikan itu. Ya, tidak ada urusan dengan Buddha. Oke, terima kasih. Semakin kita memiliki kebahagiaan baik sebelum berdana, saat berdana, setelah berdana tidak bahagia, tentu kebajikan seperti itu lebih besar dibanding kita berdana tidak ada rasanya, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah lakukan ini terus-menerus, sudah jadi kebiasaan, akhirnya tidak ada rasanya, tidak sebahagia waktu pertama. Kenapa? Karena
apalagi kalau sudah kredit banyak orang hari Minggu ini sekolah buru-buru begitu, apalagi kalau pantai jenderal jangan dipegang lagi nanti haram. Kadang-kadang lucu juga ya. Jangan dipegang lagi kalau udah diserahkan. Kadang yang lebih galak itu umatnya. Jangan diserahkan lagi. Mentang-mentang dia sudah senior, matera. Orang baru mau berdana sampai gemeter kan, tidak salah. Saya mau cerita sedikit mengenai hal demikian. Jadi makanan yang sudah diserahkan tidak boleh disentuh lagi. Kalau disentuh lagi berarti dianggap itu bukan milik biku lagi. Itu hanya ada di kitab komentar. Di Vinaya Pitaka sendiri tidak ada cerita seperti itu. Kitab komentar itu ditulis 200 tahun lebih setelah Sang Buddha meninggal parinibbana. Jadi bagaimana Pak? Kalau di Myanmar biasanya umat menyerahkan makanan, bikunya sentuh saja. Setelah umat bikunya sentuh sebagai pertanda makanan itu sudah diterima, ya umatnya taruh di meja. Jadi kenapa biku tidak boleh makan makanan tidak diserahkan? Tahu tidak kenapa? Ada cerita, boleh ya saya cerita ya? Masih ada waktu. Ya. Dulu ada satu kelompok biku tinggal di perkuburan. Biku ini baik, bukan biku brengsek, bukan biku baik. Praktek tetangga tinggal di perkuburan. Suatu ketika, ya di hari-hari tertentu, di masa-masa tertentu di India mungkin ada sembahyang kubur seperti di sini. Cengpeng lah misalnya. Ada makanan, ada kue, ada makanan. Makanan ini, hari kita kumpul di hari ini. Jadi makanan itu dimakan. Nah, keluarganya melihat. Mungkin belum pulang orangnya gitu, atau sudah pulang pada ibunya lagi makan makanan. Mati, itu kan makanan baru saya, kenapa mati makan? Mati itu mencuri. Ya, pulang ke kampung mereka kalau jadi murid-murid muda dasar mereka itu mencuri, mengambil barang tidak diberikan. Sampailah kepada telinga Sang Buddha. Sejak saat itulah muncul peraturan. Yo pada ibu, ahara kadwara, hanya terang datang orang pacitia. Tahu kan artinya? Cerita sedikit ya. Jadi wahai para ibu, kalau makan makanan yang tidak diserahkan dimasukkan ke dalam mulut, ya kecuali tusuk gigi atau air putih, itu melanggar kesucian. Itu peraturannya demikian. Ya. Terus berkembang peraturan kalau sudah diserahkan tidak boleh disentuh, itu kita menginginkan. Kalau di Myanmar ya kita bisa terima, kemudian kita sentuh ya makanya susu di meja. Nah, sedikit cerita ya. Oke, terima kasih. Mas kan mungkin nggak boleh dimakan kan, tapi ada yang bilang makan aja nggak apa-apa, kalau panasin, ya tiba-tiba membunuh batin. Terus ada juga bilang kalau mau makan nanti kenapa aku misalnya ada telurnya ada sebetulnya ada telur atau ada aneh gitu. Nah itu tuh dimasukkan jangan dibuang atau apa lagi makanan itu kan jarang kita makan tiba-tiba ya namanya sebetulnya kan pengen cicip juga ya berarti ya tadi ya harus buang saya nggak dibuang gimana ya gitu kan. Apalagi kue ini masuk potong-potongnya, apalagi ini kue kesukaan kita, disebutin lagi siapa. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya terserah kita itu, terserah ibu mau buang atau tidak, terserah. Tapi kalau memang mau dimakan ya tentu sebetulnya kita singkirkan terlebih dahulu. Syukur-syukur kita bagi sedikit lah supaya semuanya bahagia. Ini saya bagi dikit lah biar juga ikut makan, itu bagus. Tapi kalau mau dibuang daripada kan bisa tidur saya yang dibuang. Aduh saya banget. Yang penting dibersihkan semutnya kalau saya pikir daripada kepikiran. Ya, jadi begitu mengenai makanan. Terus bagaimana kalau kita tinggal di keluarga yang tidak baik? Kita harus tetap menjadi baik walaupun tinggal di keluarga yang tidak baik. Dan tentu dengan cara praktek dhamma. Orang jahat sama kita ya kita tidak boleh juga balas jahat. Ya, gigi balas gigi, mata balas mata. Ya, tentu tidak seperti itu. Orang jahat sama kita harus balas baik. Orang benci kita balas tidak membenci. Ya, orang kikir kita balas kita dermawan.
Sama kita dengan mereka. Oleh karena itulah praktek damai ini praktek menentang arus. Sang Buddha katakan berbahagialah orang yang hidup tidak membenci di antara orang-orang yang membenci. Nah, itu ada di dalam kitab suci Dhammapada. Ya. Jadi di rumah ya, baca kitab suci Dhammapada dekat ceramah Dhamma, jangan nonton sinetron azab terus. Ya. Nanti kita nonton sinetron azab terus kita ikut terbayang gitu. Nanti karakter kita ikut seperti yang di situ, ya. Ya.